Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu mu'allif hadzal kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Malaybari Zaid bin Abdul Aziz Al-Malaybar. Thumma ila jami' masyayikhina ma'alimina wa ustadina rahimallahu lana wa lahum ayyu'idallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumin fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Para pemirsa dan para kaum muslimin muslimat dimanapun yang menyimak acara live LDNO Kutai Timur, yaitu kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kehidupan kita dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita sampai kepada bab tentang wasiat. Kita sampai pada tentang bab wasiat. Wasiat di sini maksudnya kalau dalam kitab-kitab fikih bab tentang berwasiat masalah warisan. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari memberikan judul Babul Wasiyah karena memang redaksi Al-Qur'annya adalah ayat Al-Qur'an tentang warisan itu redaksinya menggunakan kalimat yusikumullah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi menggunakan kalimat yusikumullah. Yusikumullahu, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, yaitu bagi anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, ila akhir ayat, menggunakan redaksi kalimat wasiat yusi. Syekh Zainuddin di sini memberi judul Babul Wasiat. Penjelasan yang diungkapkan oleh Syekh Zainuddin di sini adalah mengenai wasiat. Ketika orang mau meninggal dunia, wasiatnya harus seperti ini. Wasiat apalagi wasiat tentang harta peninggalan, harta warisan,
maka aturannya seperti ini atas dasar hadis dari Rasulullah, penjelasan dari Rasulullah. Akhraja mengeluarkan, yaitu Imam Ahmad wa Ibnu Majah, seorang ahli ulama hadis, mengeluarkan an Abi Hurairah, bersumber dari sahabat Abi Hurairah. Qala, berkata sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah bersabda, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil khair 70 sanah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang selama hidupnya melakukan amal-amal kebaikan selama 70 tahun. Wa idza awsa jara, namun ketika dia akan meninggal dunia kemudian wasiat, jara tapi tidak jujur, jara lacut, jaro tidak adil ketika berwasiat mengenai harta peninggalan dia. Wa idza ausa jaro fi wasiyatihi, tentang wasiatnya dia tidak jujur, tidak adil. Fayukhtamu lahu bi syarri amalihi, maka dia mengakhiri akhir hidupnya dengan perbuatan jelek. Fayadkhulun nar, akibat dari itu maka dia masuk neraka. 70 tahun rajin sholat tahajud, rajin ibadah, rajin berbuat baik, namun pada akhir-akhir hidupnya dia berwasiat mengenai harta peninggalannya, dia tidak jujur. Ada indikasi supaya salah satu anak saya ini tidak mendapatkan bagian, atau ada tujuan supaya harta saya tidak dimiliki ahli waris saya. Artinya tidak jujur terhadap para anak-anaknya ataupun orang yang berhak mendapatkan warisannya. Tidak jujur dalam berwasiat mengenai harta peninggalan, maka ini sama halnya dia mengakhiri hidupnya dengan perbuatan jelek. Akhirnya meskipun 70 tahun dia beribadah, berbuat baik, dia masuk nerakanya Allah, fayadkhulun nar. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli syarri 70 sanah, ada juga seseorang yang senantiasa berbuat kejelekan selama hidupnya. Selama ketika masih sehat ini senantiasa fasik, berbuat kejelekan selama 70 tahun. Faya'dilu fi wasiyatihi, namun ketika dia menjelang akhir hidupnya dia berwasiat dengan adil, wasiat mengenai harta peninggalannya dia berbuat adil. Fayukhtamu lahu bi khairi amalih, maka dia menutup akhir hidupnya dengan perbuatan baik. Fayadkhulul jannah, dari itu maka dia masuk surganya Allah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi anhu, kemudian ulama ahli hadis Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis annar rajula ya'malu, bahwasanya ada orang laki-laki awim ra'ata bi taatillah, orang atau perempuan senantiasa melakukan ketaatan pada Allah sittina sanah, selama 60 tahun. Tsumma yahduruhumal mautu, kemudian kemudian di akhir-akhir hidupnya menjelang kematiannya, fayudharrani fil wasiyah, dia berbuat curang, dia berbuat tidak adil dalam wasiat. Fatajibu lahuman nar, maka bagi keduanya
laki-laki dan perempuan ini atau perempuan ini yaitu siksa api neraka. Wa Ibnu Majah an Anas, Imam Ibnu Majah bersumber dari sahabat Anas, beliau mendengar, man farra min mirasi warisihi qata'allahu mirasahu minal jannah. Barang siapa yang menghindarkan seseorang ahli waris dari hak warisannya, qata'allahu mirasahu minal jannah, maka Allah juga akan menghindarkan bagian warisannya di surga nanti. Jadi Syekh Zainuddin di sini memberi judul wasiat, tapi khusus wasiat mengenai peninggalan. Ini kaitannya dengan ayat surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan anak. Ini redaksinya menggunakan yusi, wasiat, yusikumullah. Kalau surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ini tentang nasihat menasihati, wasiat tapi dalam hal nasihat menasihati. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wasiat dalam ayat ini adalah nasihat menasihati, pesan-pesan untuk berbuat baik. Tapi wasiat dalam bab ini yang dimaksud oleh Syekh Zainuddin adalah pesan-pesan tentang harta peninggalan, tentang harta warisan. Akibat dari perpesan yang tidak jujur, akibat dari pesan-pesan indikasi menghalang-halangi ahli warisnya mendapatkan haknya, ini mengakibatkan orang berakhir dengan jelek dan bagiannya adalah siksa api neraka. Maka dikuatkan hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah bersumber dari sahabat Anas bin Malik, barang siapa man farra min mirasi warisi, barang siapa yang menghindarkan ahli warisnya mendapatkan haknya, qata'allahu mirasahu minal jannah, maka Allah juga akan menghindarkan haknya di surga nanti. Wa warada, dan juga ada hadis man qata'a mirasan faradallahu qata'allahu mirasahu minal jannah. Barang siapa yang menghalang-halangi, barang siapa yang menghalangi haknya waris yang telah difardukan Allah, qata'allahu mirasahu jannah, maka juga Allah nanti juga akan memutuskan haknya, hak-hak yang akan didapatkan di surga tidak diberikan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-idraru fil wasiyati minal kabair. Imam An-Nasai juga meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah bersabda, al-idraru fil wasiyah, berbuat curang dalam hal wasiat itu minal kabair, dosa-dosa besar. Maka kita hati-hati, ini termasuk dalam pembahasan menjaga lisan. Menjaga lisan, perkataan kita harus berhati-hati. Babul wasiat di sini pesan yang diungkapkan oleh lisan kita harus benar-benar tidak membuat rugi orang lain. Wasiat di sini, wasiat yang dilarang adalah wasiat yang membuat rugi pada ahli waris. Banyak sekali karena faktor tidak suka pada salah satu anak, akhirnya berpesan sesuatu yang tidak pada kenyataannya. Tujuannya supaya anak ini tidak mendapatkan hak warisan. Ada juga
dari orang lain. Intinya pesan-pesan yang merugikan orang lain, maka ini termasuk minal kabair, termasuk golongannya dosa besar. Tanbihun, peringatan. Qad sharrahallahu sallallahu alaihi wasallam bi anna dzalika minal kabair. Sungguh Rasulullah telah menjelaskan bahwasanya yang demikian itu wasiat tentang tidak jujur, wasiat pesan yang tidak jujur, wasiat yang tujuannya menghalangi seorang haknya mendapatkan hak warisannya, itu termasuk dosa besar. Wa min thamma saraha jam'un min a'immatina wa ghairihim bidzalik. Dan juga dari kalangan para imam-imam kita, ahli fikih, juga menjelaskan bahwa hal itu termasuk minal kabair. Wa qala Ibnu Adil fi tafsirihi. Ibnu Adil dalam tafsirnya beliau menerangkan, i'lam annal idrara fil wasiyati yaqa'u ala wujuh. Ketahuilah bahwasanya curang dalam hal wasiat itu ada beberapa contoh, ala wujuhin, beberapa contoh tentang wasiat curang, wasiat yang dilarang. Contoh-contohnya adalah ayyusiya bi aktsara minas sulus, dia berwasiat kepada anaknya lebih dari 22/3 harta peninggalan. Berwasiat lebih dari sepertiga. Berwasiat lebih dari sepertiga. Anak 2/3 sulus seperti anil warid bi aktsara minas sulus. Karena aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak. Yaitu seorang anak laki sama fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak. Jika anak semuanya itu perempuan, jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka semuanya adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Sulus 2/3. Maka dilarang contoh wasiat yang curang. Yang dilarang adalah berwasiat, kamu anakku, kamu saya kasih bagian 2/3, lebih dari 2/3 tidak boleh. Itu contoh wasiat yang dilarang. Au yuqirru bikulli malihi au ba'dhihi li ajnabin, atau mengakui atau memberikan seluruh hartanya kepada orang lain. Memberikan ini bukan milik saya, ini miliknya si Pak itu, maka kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari peninggalanku. Ini pesan-pesan yang termasuk dilarang, pesan-pesan yang curang. Yaqiru bikulli malihi, ini semuanya harta yang aku miliki, ini sebenarnya bukan milikku. Jadi kamu semuanya anak-anakku tidak akan mendapatkannya. Ini miliknya si bapak ini. Padahal kenyataannya ini adalah miliknya sendiri, tapi wasiatnya dia menyampaikan bukan milikku, maka kamu tidak berhak memilikinya. Ini wasiat yang dilarang, wasiat yang termasuk mengakibatkan kita su'ul khotimah.
mengakui yaqiru bikulli malihi au ba'dhihi li ajnabiyyin, hartanya milik orang lain, kepunyaan orang lain. Au yaqiru ala nafsihi bidainin la haqiqatan lah daf'an lil mirasi 'anil waris. Contoh yang ketiga, wasiat yang termasuk wasiat curang, yaitu mengakui bahwa dirinya mempunyai utang terhadap orang lain padahal tidak. Dia mengucapkan seperti ini tujuannya adalah agar ahli warisnya tidak mendapatkan haknya. Yaqiru ala nafsihi bidainin, saya ini punya utang. Nah, semua harta-hartaku ini untuk membayar hutang sudah habis semuanya, pada bisa-bisa masih kurang. Maka kamu jangan marah apabila nanti tidak mendapatkan peninggalanku ya. Nah, ini tidak boleh. Padahal bohong, dia tidak punya hutang apa-apa. Tidak punya hutang. Dia mengungkapkan seperti itu tujuannya supaya karena benci terhadap salah satu anak supaya tidak mendapatkan haknya. Daf'an lil mirati 'anil waris, tujuannya dia ingin menghindarkan haknya kepada pemiliknya. Au yaqirru bi anna ad-dayn alladhi kana lahu 'ala fulan qad istawfahu minhu. Atau mengakui bahwasanya hutang yang pernah saya menjadi tanggungannya, hutang saya terhadap bapak ini telah dilunasi padahal belum dilunasi. Akibatnya nanti menimbulkan pertikaian sepeninggalannya, menimbulkan pertengkaran ketika sudah meninggal. Nah, ini kan wasiat yang tidak baik, wasiat yang menimbulkan perpecahan antar keluarga. Ketahuilah anakku bahwa utang saya kepada si A ini sudah saya bayar. Nanti kalau dia menagih, maka kamu anggap ini kata bapak saya tidak bayar. Nah, ini menimbulkan perpecahan, menimbulkan pertengkaran antara keluarga. Ini tidak boleh. Pesan-pesan yang dilarang. Au yabi'u syai'an bitsamanin rakhisin, atau mengakui menjual barangnya dengan harga yang murah. Au yabi'u syai'an bitsamanin rakhisin au yashtari syai'an bitsamanin ghalin, atau dia memberikan pesan pada anak-anaknya bahwa saya ini pernah membeli sesuatu dengan harga yang mahal. Wahai anakku, ketahuilah dulu saya itu pernah menjual tanah kepada si A, tapi dia tidak mau membeli dengan harga yang sepantasnya. Saya hanya dibeli dengan harga yang murah. Atau saya ini dulu loh beli harta ini dari si bapak A, itu dia mintanya mahal sekali. Ini pesan-pesan yang mengakibatkan pertengkaran, pesan-pesan yang menanamkan kebencian kepada orang lain, pesan kepada anak yang menanamkan kebencian pada orang lain. Ini yang dilarang. Dengan begitu akhirnya anaknya timbul marah pada seseorang yang disebutkan tadi. Saya pernah beli barang tapi ini harganya mahal sekali. Saya pernah menjual tanah ini, tanah milik bapak ini, tapi tidak diberi harga yang sepantasnya, malah diberi yang murah sekali. Ini menanamkan rasa kebencian pada anak. Kullu dzalika li ghardi alla yasulul mal ilal waris, atau tujuannya dia bercerita seperti itu, dia berpesan seperti itu supaya ahli warisnya tidak tertarik untuk memilikinya,
supaya tujuannya menghalang-halangi supaya sepeninggalan saya harta ini tidak dimiliki pada pemilik aslinya atau orang yang berhak memilikinya, ahli warisnya. Akhirnya dia bercerita bahwasan ini dulu murah sekali, tidak berharga, padahal itu harta yang berharga sekali. Atau ini dulu saya mahal belinya. Jadi tidak mungkin, intinya tidak rela apabila dimiliki ahli warisnya. Tujuan dia berpesan seperti itu dengan tujuan supaya harta warisannya tidak sampai kepada ahlinya. Wa minal idhar fil wasiyah ayyusiya ala nahwi atfalihi man ya'lamu ayyusiya ala nahwi atfalihi man ya'lamu min halihi annahu ya'kulu malahum aw yakunu sababan lidhiya'ihi likaunihi la yuhsinu at-tasarruf fi aw nahwi dzalika. Dia berpesan bahwasanya kepada anak man ya'lamu min halihi annahu ya'kulu malahum, semua itu dia berpesan kepada anak-anaknya man ya'lamu halihi annahu yakuna sababan lidhiya'ihi likaunihi la yuhsinu tasarrufi aw nahwi dzalika. Dia memberitahukan tentang keadaannya bahwasanya dia telah menghabiskan harta, contohnya merawat anak yatim. Dia menghabis bahwasanya ya'kulu malahum aw yakunu sababan lidhiya'ihi likaunihi la yusna tasarrufi aw nahwi dzalika. Berwasiat kepada anak kecil bahwasanya semua harta peninggalanmu sudah habis untuk merawatmu sejak beberapa tahun ini, maka kamu sudah tidak ada peninggalan sama sekali dari bapakmu. Nah, ini tidak boleh. Pesan-pesan. Dia berkata begitu supaya peninggalan dari bapaknya itu berpindah ke anak aslinya. Ini contoh wasiat yang contoh-contoh wasiat ketika hampir meninggal dunia, wasiat pesan-pesan yang tujuannya adalah jelek, tujuan menghalang harta pada pemilik aslinya, atau tujuan untuk menanamkan perpecahan di antara anak-anak cucunya, atau dengan tujuan kejelekan yang lain. Ini semuanya dilarang, terminal kabair, termasuk dosa besar, golongan dosa-dosa besar. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Syekh Zainuddin menutup bab wasiat ini dengan doa, ya Allah, cukuplah kami dengan rizki yang halal, jauhkanlah, hindarkanlah dari rizki yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak, dan cukuplah kami berharap kepadamu, tidak kepada selain engkau ya Allah. Kayakanlah, artinya cukup dengan anugerahmu ya Allah. Saya berpegang teguh, saya berharap dengan anugerahmu saja. Saya tidak berharap anugerahnya dari demit, dari siapa orang lain, anugerah dari siapa selainmu. Amman siwak, amin. Artinya supaya tauhid kita tetap lurus, tauhid kita tetap selamat, iman kita tetap selamat. Syekh Zain berdoa diberikan rizki yang halal, bukan yang haram. Kemudian hatinya ini tidak senantiasa berharap pada manusia, pada selain Allah. Aghnina, cukupkanlah hati kami ya Allah, berharap dengan fadlmu,
tidak mengharapkan, ini contoh-contoh yang baik, jelek itu kan, tidak bekerja tapi mengharapkan pemberian seseorang, dzikir waqiah dengan mengharapkan orang. Nah, ini yang tidak boleh, ini penyakitnya hati, tidak berusaha, hanya mengharapkan pertolongan orang lain, bukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bifadlika amman siwak, kayakanlah hati saya ya Allah, cukup berharap anugerahmu saja, bukan anugerah dari selainmu. Amman siwak. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab bab wasiat ini, kita di tulisan kita, supaya ucapan kita ini dalam hal berpesan senantiasa baik Allah, kemudian hati kita senantiasa berpegang teguh kepada Allah, berharapnya hanya pada Allah. Dan dengan barokahnya mengkaji ini, supaya kita ini makan minum rezeki yang kita nikmati ini thayyiban dan halalan thayyiban, bersih, yang suci. Minimal kita berusaha yang halalan, minimal kita berusaha yang terbaik untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya, segala upaya selain bekerja juga berusaha menghindari sesuatu yang haram. Amin ya rabbal alamin. Bab wasiat, selanjutnya bab nikah. Ini kebetulan ini babnya memang sedikit. Bab wasiat ini kalimatnya pendek sekali, jadi kajian kita cepat. Mudah-mudahan walaupun sedikit tetap membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan barokahnya dari ulama besar Syekh Zainuddin Al-Malaybari, mendapatkan barokahnya Ramadan karena kita isi malam-malam Ramadan dengan membahas ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang mengantarkan kita kepada jalan kebaikan, menyelamatkan kita dari jurang-jurang keharaman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.